Sakeus yang tadinya memeras, menipu, merampas milik orang lain, sekarang dia bersedia mengembalikannya. Kalau tadi setengah harta untuk orang miskin, tapi masih ada. Kalau dia pernah peras orang, dan itu pasti benar, dia berjanji akan mengembalikannya 4 kali lipat. Ayat 8. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan. Saudara perhatikan, saya mau beri tekanan pada kata-kata akan kukembalikan. Saudara, Sakeus disadar bahwa hidupnya sebelumnya itu banyak memeras, banyak menipu, banyak mengambil milik orang lain, dan sekarang dia sudah menerima Yesus. Waktu dia menerima Yesus, dia bersedia mengembalikan semuanya, bahkan ganti 4 kali lipat. Saudara, menarik bahwa Sakeus mau mengganti 4 kali lipat. Dia mau ganti 4 kali lipat, ini sesuatu yang menarik. Mengapa? Karena ini ada kaitannya dengan hukum Taurat. Hukum Taurat menetapkan, jika satu pencurian terjadi secara paksa atau dengan kekerasan, dan barang yang dicuri itu sudah tidak ada, maka ganti ruginya itu 4 kali lipat. Curi dengan paksa, lalu sekarang barangnya sudah tidak ada, ganti 4 kali lipat. Saudara curi babi ya dengan paksa, setelah itu babinya sudah saudara potong, sudah saudara jual, itu ganti ruginya 4 kali lipat. Keluaran 22 ayat 1. Apabila seorang mencuri seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka dia harus membayar gantinya, yakni 4 ekor domba ganti domba itu. 1 domba ganti 4. Mari kita bandingkan dengan 2 Samuel 12. Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu, dan dia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi dia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu, dan memasaknya bagi orang yang datang padanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan dia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina yang harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena dia telah melakukan hal itu, dan oleh karena itu tidak kenal belas kasihan. Jadi sekali lagi, kalau barang diambil dengan paksa, lalu sudah tidak ada lagi, itu 4 kali lipat. Bagaimana orang bisa mengambil dengan paksa? Itu berarti bukan hanya sekedar mencuri, tapi ini menodong. Waktu saya ke Sumba, mereka cerita bahwa pelihara babi di sana itu rawan. Karena ada banyak pencuri, dan kadang-kadang ya pencuri-pencuri itu sebelum, kalau saudara pelihara babi di rumah, ya paginya mereka sudah kirim surat kepada saudara. Ya, suratnya isinya bahwa malam nanti kami akan datang ambil kau punya babi. Ya, jadi tolong persiapkan babimu dengan baik. Berani menolak, lehermu putus. Jadi ini jelas adalah suatu perampasan. Bahkan ada orang yang cerita bahwa paginya dia sudah diberi surat bahwa para perampok akan datang ambil babinya pada malam. Waktu perampok datang, dia serahkan babinya. Mereka lihat babinya ini kurus, lalu dia diomelin lagi. Kamu ini kerjanya apa saja, tidak kasih makan ini babi. Sampai babi kurus begini. Ini kurang ajar itu dia. Sudah merampok punya orang lagi, masih omel orang lagi. Jadi ada perampokan atau pengambilan barang orang secara paksa. Kalau sampai itu sudah tidak ada, 4 kali lipat. Itu hukumnya. Selanjutnya, hukumnya adalah kalau pencurian itu tidak dengan paksa atau tidak dengan kekerasan dan barangnya masih ada. Kalau yang pertama tadi sudah tidak ada lagi. Ini tidak dengan kekerasan tapi barangnya masih ada, ganti ruginya bukan 4 kali lipat, cukup 2 kali lipat. Perhatikan Keluaran 22 ayat 4 dan 7. Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai, atau domba, maka dia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seorang menitipkan kepada temannya uang atau barang, dan itu dicuri dari rumah orang itu, maka jika pencuri itu terdapat, dia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Itu hukumnya. Selanjutnya, kalau ternyata si pencuri setelah mencuri, dia dengan sukarela datang mengaku kesalahannya tanpa dipaksa. Jadi mungkin habis mencuri dia pikir-pikir, aduh tidak enak ya. Dia rasa bersalah, tidur tidak tenang, makan tidak nyaman ya. Akhirnya dia pikir lebih baik saya pergi mengaku saja bahwa saya telah curi itu kambing domba dari rumah saudara ya.
Nah, jika pencuri itu dengan sukarela mengakui kesalahan tanpa dipaksa, tanpa ditangkap, maka dia cukup menggantikan, mengembalikan, dan mengganti barang yang dirampas itu 1/5 atau 20% dari harga barang itu. Ya, perhatikan bilangan pasal 5, 6 dan 7. Apabila seseorang laki-laki atau perempuan melakukan sesuatu dosa terhadap sesamanya manusia, dan oleh karena ia berubah setia terhadap Tuhan sehingga orang itu menjadi bersalah, maka haruslah dia mengaku dosa yang telah dilakukannya itu, kemudian membayar tebusan sepenuhnya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada orang terhadap siapa dia bersalah. Jadi kalau babi harga 10 juta, setelah saya curi babi itu dari rumah saudara 10 juta, saya rasa-rasa bersalah, saya kembalikan babi itu. Ya. Atau saya bayar, kembalikan babi itu harga 10 juta, lalu ditambah dengan 20%-nya. Ya. Atau 1/5-nya, maka saya harus tambah 2 juta. Itu hukumnya. Nah, jadi sekali lagi saudara perhatikan ya, kalau barang dicuri dengan paksa dan barangnya sudah tidak ada, 4 kali lipat. Kalau dicuri tidak dengan paksa dan barangnya masih ada, ganti 2 kali lipat. Tapi kalau dicuri lalu sadar sendiri dan mengembalikannya, itu cukup 1/5 atau 20%. Nah saudara, sekarang coba perhatikan Sakeus. Apakah Sakeus ditangkap? Tidak. Apakah Sakeus telah dibuktikan bersalah? Misalnya melalui pengadilan, bahwa dia telah merampas orang? Tidak. Dia sendiri yang mengaku bahwa dia memeras orang. Dia sendiri mengaku dia menipu orang. Dia mengambil punya orang. Dia yang ngaku. Nah, dan sekarang dia berniat untuk mengembalikannya. Sudah mengaku dan mengembalikan, maka harusnya sesuai dengan hukum Taurat, dia hanya boleh atau dia hanya bisa paling dia memberikan dendanya adalah 20% atau 1/5. Tapi saudara, yang dilakukan oleh Sakeus bukan 20%, tapi dia ganti 4 kali lipat. 4 kali lipat itu artinya 400%. Dia seharusnya cukup 20% ganti. Tapi ternyata dia berikan 400%. Maka ini sesuatu yang luar biasa. Dia melakukan apa yang lebih baik yang dituntut di dalam hukum Taurat. Dan ini seharusnya membuktikan bahwa telah ada perubahan besar di dalam pikiran dan di dalam hati Sakeus. Makanya dia bisa melakukan hal seperti itu. Maka di sini kita melihat ada perubahan yang luar biasa. Perubahan yang radikal dalam diri Sakeus sejak dia menerima Yesus di dalam hidupnya. Saudara, dalam kasus Sakeus ini perlu diperhatikan ya. Sakeus mengalami hidup baru bersama dengan Yesus. Bagi Sakeus semua itu baru. Tapi setelah dia berada dalam Yesus, dia tidak melupakan tanggung jawabnya. Dia tidak buang tanggung jawabnya. Dia tidak lupa hutang-hutangnya. Ya, dia bahkan membayar kembali lebih daripada yang dituntut oleh hukum Taurat. Hukum Taurat hanya bilang 20%, dia 400%. Mungkin di sini sedikit menyimpang, tapi penting bagi kita untuk memperhatikan bahwa sejak Sakeus percaya Yesus, dia tidak lupa hutang-hutangnya. Sayangnya ada banyak orang Kristen sekarang yang sudah menerima Yesus, tapi lupa pada hutang-hutang mereka. Saudara, ingat ya, bahwa pada waktu saudara percaya Yesus, Yesus sudah bilang, sudah selesai, sudah genap, sudah lunas. Yang lunas itu hutang dosamu. Tapi hutang uang itu belum selesai. Kamu harus bayar. Maka dengar baik-baik saudara-saudara yang berhutang yang sampai hari ini belum bayar utang atau pura-pura lupa dengan utang. Ya, saudara harus tetap membayarnya sebelum itu dianggap beres. Belajar dari Sakeus. Percaya Yesus, hidup baru dalam Yesus, dosa sudah ditebus. Dosa sudah dihapus, tapi hutang uang belum dihapus. Maka semua yang berhutang, itu harus ingat kembali hutang saudara. Ya, ingat, hutang ada di belakang tetap harus diingat. Ya,
Nah, darah Kristus memang membayar lunas hutang dosa, tapi tidak hutang uang. Ada seorang yang namanya Dr. Boreham. Dia membuat atau satu kali menceritakan sebuah peristiwa bahwa sedang berlangsung suatu pertemuan Kristen. Dan orang-orang diberi kesempatan untuk bersaksi tentang hidup mereka. Lalu ada satu perempuan yang naik berdiri depan dan mulai bersaksi tentang bagaimana Tuhan mengubah hidupnya. Lalu naik perempuan yang kedua bersaksi kurang lebih sama. Perempuan ketiga, keempat. Tapi sementara di situ ada satu perempuan yang hanya lipat tangan dan melihat mereka saja. Lalu pemimpin kelompok itu datang bertanya, apakah engkau mau berikan kesaksian? Dia bilang tidak. Ya, apakah kesaksian-kesaksian yang tadi sudah disampaikan itu memberkati saudara? Lalu si perempuan itu menjawab, 4 dari wanita yang baru saja memberi kesaksian itu mempunyai hutang kepada saya, ya, dan sampai hari ini mereka tidak bayar, dan keluarga saya setengah mati kelaparan, hampir tidak bisa beli makanan karena 4 perempuan itu tidak membayar hutang mereka kepada saya. Ya, kesaksian mereka menjadi rusak gara-gara masalah hutang. Karena itu, yang belum bayar hutang atau yang sengaja melupakan dan melalaikan hutang, bahkan melarikan diri dari hutang, baik dari orang maupun dari bank, saudara harus berubah dan teladani Sakeus dalam hal ini. Nah, jadi saudara, Sakeus memberikan setengah hartanya untuk orang miskin, lalu mengganti 4 kali lipat yang dia peras. 2 hal ini membuktikan bahwa Sakeus benar-benar telah berubah dan dia menjadi baru ketika dia menerima Yesus. Mungkin bisa kita tambahkan lagi bahwa di dalam diri Sakeus, ya, telah terjadi sebuah perubahan, yaitu orientasi hidupnya. Sebelum dia bertemu dengan Yesus, dia pasti mempunyai orientasi hidupnya adalah uang. Dia mengejar uang, dia mencari uang, makanya dia memeras orang, dia menipu orang, dia merampok orang, dia mengambil apa yang menjadi hak orang. Karena apa? Karena hidupnya itu adalah memburu uang. Orientasi hidupnya itu adalah kejar uang. Tapi dengan adanya dia sudah berikan setengah dari hartanya untuk orang miskin, sudah kembalikan 4 kali lipat yang dia peras. Itu menunjukkan bahwa sekarang setelah dia ada di dalam Kristus, sejak dia mulai terima Yesus, maka hidupnya tidak lagi berorientasi pada uang atau kekayaan. Dia masih sisakan setengah untuk hidupnya. Itu berarti dia memang hidup, dia butuh duit. Hidup dia butuh kekayaan. Tetapi bahwa dia mau gunakan kekayaan itu untuk orang miskin. Dia mau ganti rugi pada orang. Itu sekali lagi menunjukkan bahwa kekayaan dunia ini atau uang bukan lagi orientasi hidupnya. Nah, di sini kita bukan hanya melihat hidup Sakeus yang berubah, perilaku yang berubah, tapi bahkan hati dan pikiran, orientasi hidup, tujuan hidup itu menjadi berubah. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia.
Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.